Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk bisa melanjutkan kajian kita, yakni mengenai fikih praktis dari madhab Imam Syafi'i, dan kita telah sampai pada kajian mengenai kitab nikah. Akan membahas beberapa permasalahan mengenai pernikahan. Pertama, hukum dan permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan. An-nikahu mustahabbu liman yahtaju ilaihi wa yajuju lil hurri ay yajma'a baina arba'i hara'ir walil abdi baina snatain la yankihul hurru ammatan illa bisartain adamu sadaqi hurati wahawful anati. Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi 4 orang wanita merdeka, sedangkan budak laki-laki boleh menikahi 2 orang wanita. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak wanita kecuali dengan 2 syarat. 1, tidak mampu membayar mahar untuk wanita merdeka. 2, takut berzina jika tidak menikah. Berikutnya macam-macam nazar kepada wanita. Wa nadharu rajuli ila mar'ati ala sab'ati adrub ahaduha nadharuhu ila ajnabiyati li ghairi hajati wa ghairu jaizi. Wasani nadharuhu ila jaujati au amatihi wa yajuju an yanzura ila ma adal farji minhuma. Wasalis nadharuhu ila zawati maharimihi au amatihi al-mujawwazati fa yajuju bima ala ma baina surati warukbati. Warabi an-nadharu li ajlin nikahi fa yajuju ilal wajhi wal kaffaini. Wal khamis an-nadharu lil mudawati fa yajuju ilal mawadi'i lati yahtaju ilaiha. Wasadisu an-nadharu lis-sahadati aw lil mu'amalati fa yajuzu an-nadharu ilal wajhi khassah. Wasab'i an-nadharu ilal ummati inda tiyaiha fa yajuzu ilal mawadi'i allati yahtaju ila taqlibiha. Hukum laki-laki memandang wanita ada 7 macam. 1, memandang wanita non-muhrim tanpa suatu kepentingan, hukumnya tidak boleh. 2, memandang istri atau budak wanitanya. Laki-laki boleh memandang keduanya selain kemaluan. 3, memandang wanita yang menjadi mahramnya atau budak wanitanya yang telah bersuami. Hukumnya boleh selain memandang bagian di antara pusar dan lutut. 4, memandang wanita untuk dinikahi, boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya. 5, memandang wanita untuk mengobati, boleh memandang bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan. 6, memandang wanita untuk kesaksian atau kebutuhan muamalah, boleh memandangnya sebatas pada wajah saja. 7, memandang budak wanita ketika membelinya, boleh memandang pada bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan untuk pertimbangan ketika membelinya. Rukun dalam akad nikah. Wala yasihu aqdun nikahi illa biwali wa syahidai adli
wa yabtakirul waliyu wasyahidani ila sittati syara'id wal islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal zukurah wal adalah illa annahu la yabtakiru nikahu zimmiyati ila islamil waliyi wala nikahul amati ila adalatis sayyidi. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Wali dan 2 orang saksi membutuhkan 6 syarat, yaitu 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 adil. Namun demikian pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir zimmi tidak membutuhkan keislaman walinya. Pernikahan budak wanita juga tidak membutuhkan adilnya seorang majikan. Berikutnya orang yang paling berhak menjadi wali dalam akad nikah. Wa aulal ulati al-abu summal jaddu abul abi summal ahli abi wal ummi summal ahli lil abi summa ibnul akhi lil abi wal ummi summa ibnul akhi lil abi summa al ammu summa ibnuhu ala hadza tartibi fa idza adimatil asabatu wal maulal mu'tiku summa asabatuhu summa hakim. Wali paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman, berdasarkan urutan ini. Jika keluarga yang menjadi asobah dalam hal waris tidak ada, maka yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan budak, kemudian asobah orang tersebut, kemudian penguasa. Berikutnya perihal khitbah. Wala yazuju ayyusriha bi khitbati mu'tadatin wa yajuju ayyu arida laha wa yankihaha ba'dan qidai iddatiha. Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih berada dalam masa iddah. Akan tetapi boleh menyindirnya dan menikahinya setelah wanita itu menyelesaikan masa iddahnya. Berikutnya macam-macam wanita. Wanisa'u ala dorbain saibatun wa bakarun wal bikru wa yajuju lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikahi wasabbab wasayyabu la yajuju tajwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Wanita itu ada 2, janda dan gadis. Ayah dan kakeknya boleh memaksa seorang gadis untuk menikah. Adapun janda, walinya tidak boleh menikahkannya kecuali setelah mencapai usia baligh dan dengan izinnya. Berikutnya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Wal muharramatu bin nisa arba'a asyrah sab'um bin nisab wa hunna al ummu wa in alat wal bintu wa in safalat wal ukhtu wal khalatu
wal ammatu wa bintul akhi wa bintul ukhti wasnatani birodai al ummul murdiatu wal ukhtu minar rodai wa arba'um bil musaharati ummuz zawjati wa rabibatu idza dakhala bil ummi wa zawjatul abi wa zawjatul ibni wa wahidatum min jihatil jam'i wa hiya uhtuz zawjati wa la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha wa yahrumu minar radai ma yahrumu minan nasab. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan Al-Quran ada 14 orang. 7 orang karena nasab atau pertalian darah. Mereka adalah 1 ibu dan nenek terus ke atas, 2 anak dan cucu terus ke bawah, 3 saudara perempuan, 4 bibi dari pihak ayah, 5 bibi dari pihak ibu, 6 anak perempuan dari saudara laki-laki, 7 anak perempuan dari saudara perempuan. 2 orang karena persusuan, mereka adalah 1 ibu susuan, 2 saudara perempuan sepersusuan. 4 orang karena musyawarah atau hubungan pernikahan, mereka adalah 1 ibu mertua, 2 anak tiri jika ibunya telah digauli, 3 istri ayah atau ibu tiri, 4 istri dari anak laki-laki atau menantu. 1 orang wanita haram dikumpulkan dalam pernikahan, yaitu saudara perempuan dari istri. Tidak boleh pula menghimpun dalam pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Diharamkan menikahi wanita sepersusuan sebagaimana diharamkan wanita karena nasab. Berikutnya cacat yang boleh dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubi bil junun wal juzami wal barasi wal ratki wal qarani wa yuraddul rajulu bi khamsati uyubi bil junun wal juzan wal baras wal jabbi wal unati. Wanita yang telah dinikahi boleh dibatalkan nikahnya karena 5 cacat. 1 gila, 2 berpenyakit kusta, 3 berpenyakit sopak, 4 lubang senggama buntu karena tertutup daging, 5 lubang senggama buntu karena tertutup tulang. Laki-laki juga boleh dituntut untuk membatalkan nikahnya karena 5 cacat. 1 gila, 2 berpenyakit kusta, 3 berpenyakit sopak, 4 terputus kemaluannya, 5 impoten. Berikutnya adalah mahar. Wa yustahabu tasmiyatul mahri bin nikah. Fa ilam yusammi sa'ala aqlu wajabal mahru bi salasati asya'. Ayyapridahu zawju ala nafsihi aw yapridahu al-hakim aw yadkhula biha wa yajibu mahrul misli wa laysa li aqalli sadaqi wa la li aksarihi haddun wa yajuju an yatajawwajaha ala manfaatin ma'lumatin wa yaskutu bitolaki qabla dukhuli biha nisful mahri. Disunahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kalaupun tidak disebutkan maka akadnya sah. Kewajiban memberikan mahar ditentukan oleh 3 hal.
1. Suami menetapkannya sendiri. 2. Hakim menetapkannya. 3. Suami menggauli istri, maka suami wajib memberikan mahar yang layak. Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya jumlah mahar. Seorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima, maka dia wajib memberikan setengah mahar. Berikutnya adalah walimah. Wal walimatu alal ursi mustahabah wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udri. Menyelenggarakan walimah pernikahan hukumnya sunnah, sedangkan menghadirinya wajib kecuali ada uzur. Berikutnya adil dalam pembagian hak di antara para istri. Wa taswiyatu bil qasmi bainaz zaujati wajibatun wala yadkhul ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajati wa iza arada safara aqra'a bainahunna wa kharaja billati tahruju laha al-qur'ah wa iza tajawwaza jadidatan hassaha bisab'i layalin in kanat bikron wa bisalasi in kanat sayyiba. Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib. Suami tidak boleh mendatangi istri yang tidak mendapatkan jatah giliran jika tidak ada kepentingan. Jika suami ingin melakukan perjalanan, dia harus mengundi di antara para istrinya. Kemudian dia berangkat bersama istri yang mendapatkan undian. Apabila seorang laki-laki baru saja menikah, dia harus menghususkan waktu untuk istrinya itu selama 7 malam jika gadis dan 3 hari jika janda. Berikutnya nusuj atau pembangkangan istri. Wa iza khafa nusujal mar'ati wa adaha wa in abad illa nusuja hajaraha wa in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha wa yaskutu bin nusuji qasmuha wa nafaqatuha. Apabila suami khawatir dengan kedurhakaan istrinya, nusuj, dia harus menasihatinya. Jika istrinya enggan dan tetap durhaka, suami berhak menjauhinya atau pisah ranjang. Jika istri tetap saja menentang, suami boleh memukulnya. Nusuj itu menyebabkan gugurnya jatah giliran dan nafkah. Berikutnya hulu. Wal hulu'u zaizun ala iwadi ma'lum wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wala ruju'ata lahu alaiha illa binikahin jadidin wa yajujul khulu'u fit tuhri wa fil haidi wala yalhaqul muhtali'atat talaq. Hulu itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya hulu, istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami tidak bisa merujuknya kecuali dengan pernikahan yang baru. Hulu itu boleh diajukan ketika haid maupun suci. Hulu ialah istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang dia serahkan kepada suaminya, sehingga dengan demikian dia terlepas darinya. Hulu itu boleh diajukan ketika haid maupun suci. Talak tidak dapat dijatuhkan pada wanita yang telah menebus dirinya dari suaminya dengan hulu. Berikutnya talak. Wat talaku dorban sarihun wa kinayah. As-sarihu salasatu al-fadhi
at-talaq wal firaqu was-sarahu wala yabtakiru sarihut talaqi ilan nayati wal kinayatu kullu lafzin tamalat talaqa wa ghairuhu wa yabtakiru ilan niyati. Talak atau cerai itu terbagi dua. Satu sharih, yaitu yang diucapkan dengan jelas. Dua kinayah, yaitu yang diucapkan dengan sindiran. Talak sharih itu memiliki 3 lafaz. Satu dengan kata talak itu sendiri, dua dengan kata firaq atau lepas, tiga dengan kata sirah atau pisah. Talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat. Talak dengan kinayah atau sindiran adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Ini membutuhkan niat. Macam-macam wanita dalam perkara talak. Wa nisa'u fihi Dorbun fit talaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna zawatul haidi fasunnatu ayyuki at-talaqa fi turin ghairi mujami'in fihi wal bid'atu ayyuki at-talaqa fil haidi au fi turi jama'aha fihi wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa hunna arba'un as-saghiratu wal isatu wal hamilu wal muhtali'atu allati lam yadkhul biha. Hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua, sunnah dan bid'ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak digauli. Adapun yang bid'ah adalah menjatuhkan talak ketika istri haid atau ketika suci namun suami menggaulinya. Ada talak yang tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada 4 orang. 1 wanita yang masih kecil, 2 wanita yang sudah memasuki masa menopause, 3 wanita yang sedang hamil, 4 wanita yang mengajukan hulu dan belum digauli. Hukum talak orang merdeka dan budak. Wa yamlikul huru salasa tatliqatin wal abdu tatliqatain. Wa yasihul istinsna'u bit talaqi idza wasalahu bihi. Wa yasihu ta'liquhu bis sifati was syarti. Wa la yaqa'u talaqu qabla nikah. Laki-laki yang merdeka memiliki hak talak 3, sedangkan seorang budak laki-laki memiliki hak talak 2. Istisna atau penggunaan kecuali dalam talak hukumnya sah jika dia menyambung ucapan yang pertama dan kedua dengannya. Istisna atau penggunaan kecuali dalam talak hukumnya sah jika dia menyambung ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua dengan istisna itu. Misalnya seseorang yang mengatakan kepada istrinya, "Engkau kutalak 3 kurang 2." Perkataan ini sah dan jatuh talak 1. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memerdekakan budak atau menalak dan mengecualikannya, maka pengecualiannya itu berlaku baginya. Ibnu Asir menyebutkannya dalam An-Nihayah di bagian sana. Talak atau cerai bersyarat itu sah jika terpenuhi sifat dan syaratnya. Talak atau cerai bersyarat itu sah jika terpenuhi sifat dan syaratnya. Contoh talak dengan sifat adalah seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak pada bulan ini," atau jika hujan turun. Istrinya itu pun terceraikan ketika sifat itu terjadi. Talak tidak bisa dijatuhkan sebelum pernikahan. Orang-orang yang tidak sah menjatuhkan talak.
Wa arba'un la yaqa'u talaquhum as-sabiyu wal majnun wan naim wal mukrahu. Ada 4 orang yang tidak sah menjatuhkan talak. 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 orang tidur, 4 orang yang dipaksa. Contoh ta'liq talak dengan syarat adalah seseorang berkata kepada istrinya, jika engkau memasuki rumah maka engkau ditalak. Istrinya itu terceraikan ketika memasuki rumahnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Hakim. Perihal talak raj'i, wa iza talaqum ra'atahu wahidatan awis nataini falahu muraja'atuha malam tanqadi iddatuha fa inin qadat iddatuha halalahu nikahuha bi aqdin jadidin wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaq. Jika seorang suami menjatuhkan talak 1 atau 2 kepada istrinya, dia boleh merujuknya selama iddahnya belum selesai. Jika iddahnya telah selesai, dia bisa menikahinya dengan akad baru. Kemudian dia masih memiliki talak yang tersisa. Berikutnya syarat untuk dapat rujuk kepada istri yang ditalak 3. Wa in talaqaha salasa lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Anqidha'u iddatiha minhu wa tajwijuha bighairihi wa dukhuluhu biha wa isabatuha wa bainunatuha minhu wa anqidha'u iddatiha minhu. Jika suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, dia tidak bisa kembali kepadanya kecuali setelah terpenuhi 5 syarat. 1. Masa iddahnya selesai. 2. Mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. 3. Suami kedua menyetubuhinya. 4. Akad nikah dengan suami kedua terputus, entah karena talak dibatalkan atau kematian si suami. 5. Iddahnya selesai dari suami keduanya. Hukum ila. Wa idza halafa an la yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tajidu ala 4 ashhurin wa huwa mulin wa yu'azzalu lahu in sa'alatu zalika 4 ashhurin thumma yuhayyaru bainal bai'ati wat takfiri au talaq fa ini tama'a talaqa alaihil hakim. Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau selama jangka waktu lebih dari 4 bulan, berarti dia telah melakukan ila. Jika karena itu istri meminta talak, suami diberi tangguh selama 4 bulan. Jika istri mengadu pada hakim, hendaknya hakim memberi tempo selama 4 bulan pada suami dihitung dari hari pertama ia bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Jadi jika sang istri berkata, suamiku telah bersumpah 2 bulan yang lalu, maka tempo yang tersisa untuk suami adalah 2 bulan lagi. Demikianlah karena Allah telah menentukan batasannya sehingga tidak memerlukan keputusan hakim. Kemudian suami diberi pilihan antara kembali dan membayar kafarat atau talak. Jika suami enggan, hakim berhak menjatuhkan talaknya. Berikutnya hukum zihar. Wa ziharu an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka dhahri ammi
fa iza qala laha dzalika wa lam yutbihu bitolaki sara aidan walajimatuhul kafirah wal kafirah itku raqabatin mu'minatin salimatan minal uyubil mudirati bil amali wal kasbi fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati fa ithamu sittaini miskinan kullu miskinin muddun wala yahillu lil mudahiri wad'uha hatta yukaffira. Zihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Jika kata-kata itu diucapkan dan tidak disertai dengan talak, maka suami berhak kembali, namun dia wajib menunaikan kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat yang bisa mengganggunya bekerja dan berusaha. Jika tidak ada, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing orang mendapatkan 1 mud. Mud setara dengan bejana persegi 4 yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. Orang yang melakukan zihar tidak boleh menggauli istrinya sampai membayar kafarat. Hukum lian. Wa iza rammar rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qazfi illa ayyuqimal bainata aw yula'ina. Fayaqulu indal hakim fil jami'i alal mimbar fi jama'atin minan nas asyhadu billahi innani la minas sadiqina fima ramaitu bihi zawjati fulanata minaz zana wa anna hadzal walada minaz zana wa laysa minni arba'a marratin wa yaqulu fil marratil khamisati ba'da ayya'idahul hakim wa alayya la'natullahi in kuntu minal kazibin. Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia dikenakan hukum qazaf. Hukum qazaf adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti, kecuali bisa memberikan bukti atau berani menyatakan laknat. Dia berkata di hadapan hakim dan kumpulan manusia di Masjid Jami di atas mimbar, saya sambil berkata, saya bersaksi kepada Allah bahwa tuduhan zina yang saya tujukan kepada istriku si Fulana adalah benar. Sungguhnya anak ini berasal dari zina, bukan dariku. Perkataan ini diucapkan sebanyak 4 kali. Kemudian pada kelima kalinya setelah hakim menasihatinya, ia mengatakan, semoga Allah melaknatku jika saya berdusta. Beberapa perkara terkait li'an. Wa yata'allaku bi li'anihi khamsatu ahkam. Sukutul haddi anhu wa wujubul haddi alaiha wa zawalul firasi wa nafiyul waladi wa tahrimu alal abadi wa yaskutul haddu anha bi antarta'ina qafatakula ashhadu billahi anna fulanan hada minal kazibina fima romani bihi min jinna arba'a marratin wa taqulu fil marratil khamisati ba'da ayya'idhal hakim wa alayya ghadabullahi in kana minas sadiqin.
Ada 5 hukum terkait dengan li'an ini. 1. Hukuman qazab, gugur dari suami. 2. Istri wajib menjalani hukuman. 3. Lenyapnya pergaulan suami istri. 4. Anak itu tidak diakui sebagai anak si suami. 5. Suami diharapkan untuk menikahi istrinya selamanya. Hukuman zina itu gugur dari istri jika dia berani menyatakan laknat terhadap dirinya sendiri, seraya berkata, saya bersaksi kepada Allah bahwa si fulan ini termasuk orang yang berdusta dalam tuduhan zinanya kepadaku. Perkataan ini diucapkan sebanyak 4 kali. Pada kelima kalinya setelah hakim menasihatinya, dia mengatakan, semoga Allah menjatuhkan murkanya kepadaku jika dia adalah orang yang benar. Berikutnya adalah hukum iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak. Wal mu'tadatu ala darbain, mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Wal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli, wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashhuri wa ashra. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو isatan fa iddatuha 3 ashhur. Wal mutallaqatu qabla duhuli biha la iddata 'alaiha. Wanita yang menjalani iddah itu terbagi 2. 1. Wanita yang menjalani iddah karena suaminya meninggal. Jika dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak, maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. 2. Wanita yang menjalani iddah karena ditalak dan suaminya tidak meninggal. Jika dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak hamil, sedangkan dia adalah wanita yang masih mengalami haid, maka iddahnya selama 3 quru, yaitu 3 kali suci. Jika masih kecil atau telah memasuki menopause, menopause adalah wanita dewasa yang telah terputus haidnya dan tidak memiliki harapan lagi untuk haid, maka iddahnya 3 bulan. Wanita yang ditalak sebelum digauli maka tidak ada iddahnya. Kita beristirahat dulu untuk mendengarkan adzan.
salatil qaimatin Namalani wa salatan wa qadna wa sumakumullah munamin jiwata innaka lakutimi'ad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang bab nikah. Itu berikutnya adalah masa iddah budak perempuan. Wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurati wa bil aqra'i ain anta tadda bi qur'aini wa bis syuhuri anil wafati anta tadda bi syahraini wa khamsi layalin wa anit talaqi anta tadda bi syahrin wa nisfin wa ini taddat bisyahraini kana aula. Iddah budak wanita jika hamil seperti iddahnya wanita merdeka. Apabila dihitung dengan kuru, maka iddahnya adalah 2 kali kuru. Apabila dihitung dengan bulan, maka iddahnya 2 bulan 5 malam jika suaminya meninggal, dan 1,5 bulan jika dia ditalak oleh suaminya. Jika dia menjalani iddah selama 2 bulan, maka itu lebih utama. Berikutnya macam iddah. Wa yajibu lil mu'taddati raj'iyati sukna wa nafaqah. Wa yajibu lil ba'ini sukna dunan nafaqatin illa an takuna hamilan. Wa yajibu 'alal mutawaffi anha zawjuhal ihdadu wa huwal imtina'u minaz zinati wat tayyibi walal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati mulajamatul baiti illa lihajatin. Wanita yang menjalani iddah karena ditalak dan masih bisa dirujuk, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Tempat tinggal yang paling utama baginya dalam keadaan ini adalah rumah di mana dia dicerai oleh suaminya, jika memang layak dihuni. Adapun wanita yang menjalani iddah karena ditalak bain, tidak ada hak bagi suami untuk rujuk kepadanya, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah, kecuali dia sedang hamil. Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan ihdad, yaitu tidak berhias dan memakai wewangian. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak bain atau talak 3 harus berada di rumah kecuali untuk suatu kebutuhan. Berikutnya perihal istibra atau menyucikan rahim. Wa manas ahdatsa milka amatin haruma alaihil istimta'u biha hatta yastabri'aha in kanat min zawatil haidi bihaidatin wa in kanat min zawatis syuhuri bisyahrin faqat wa in kanat min zawatil hamli bil wad'i wa idza mata sayyidu ummil waladis tabra'at nafsaha kal amati. Barang siapa baru saja memiliki seorang budak wanita, haram baginya berhubungan badan dengannya sampai budak wanita itu melakukan istibra atau menyucikan rahimnya. Jika dia adalah wanita yang masih mengalami haid, maka iddahnya 1 kali haid. Jika dia adalah wanita yang menjalani iddahnya dengan hitungan bulan, maka lamanya 1 bulan. Jika dia adalah wanita yang sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Apabila tuan dari seorang ummu al-walad meninggal, maka wanita itu harus menyucikan rahimnya layaknya seorang budak wanita lainnya. Berikutnya hukum menyusui anak. Wa iza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sarariri'u waladaha bisyaratain ahaduhuma ayyakuna lahu dunal haulain
Wasani an turdi'ahu khamsa rada'atin mutafarriqah wa yasiru zawjuha aban lahu wa yahrumu 'alal murda'i tazwihu zu ilaiha wa ila kulli man nasabaha wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilal murda'i wa waladihi duna man kana bi darajatihi au a'la tabaqatan minhu. Jika seorang wanita menyusui seorang anak dengan susunya, maka anak susuan itu menjadi anaknya dengan dua syarat. Satu, usia si anak itu belum mencapai 2 tahun. Dua, anak itu disusui sebanyak 5 kali susuan dalam waktu yang berbeda-beda. Suami wanita itu pun menjadi bapa bagi anak ini. Haram bagi orang yang disusui untuk menikahi wanita yang menyusuinya dan semua orang yang senasab dengannya. Haram bagi wanita yang menyusui untuk menikahi orang yang disusui dan anaknya, tetapi tidak termasuk orang yang sederajat dengannya dalam nasab atau lebih tinggi tingkatannya dari dirinya. Berikutnya hukum pemberian nafkah. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Fa ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyaratain al-faqru wal zamanah aul faqru wal junun. Wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bisalasati syara'id al-faqru was sigar aul faqru wal zamanah aul faqru wal junun wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun wa la yukallafuna minal amali ma la yutiqun wa nafaqatuz zawjatil mumakkinati min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddarah. Fa in kana zawju musiran famuddani min ghalibi qutiha wa yujibu minal udmi wal kiswati ma zarat bihil adah. Wa in kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil balad wa ma ya'tadimu bihil mu'siruna wa yaksuna. Wa in kana mutawassita famuddun wa nisfun wa minal udmi wal kiswatil wasat. Wa in kanat min man yuhdamu misluha fa alaihi ihdamuha. Wa in asara binafaqatiha falaha fashun nikah. Fakadzalika in asara bisadaqi qabla duhul. Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah dengan syarat orang tua itu fakir dan cacat atau fakir dan gila. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak adalah dengan 3 syarat. Anak-anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan cacat, atau fakir dan gila. Wajib juga memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya. Pemberian nafkah ini ada ukurannya. Jika suami adalah orang kaya, maka wajib memberi 2 mud. Mud setara dengan bejana persegi 4 yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. Makanan yang biasa dia konsumsi. Selain itu wajib pula memberikan lauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan. Jika suami adalah orang miskin,
maka wajib memberi 1 mud makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. Selain itu wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang susah. Jika suami adalah orang yang berkecukupan, tidak kaya dan tidak miskin, maka wajib memberi 1,5 mud. Selain itu wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang berkecukupan. Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami wajib melayaninya. Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta fasq atau pembatalan nikah. Begitu juga jika suami tidak mampu memberi mahar sebelum menggaulinya. Berikutnya hukum mengasuh anak. Wa iza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun fahiya ahaqqu bi hadanatihi ila 7 sinin. Thumma yuhayyiru baina abawayhi wa ayyuhuma dara sulima ilaihi. Wa syara'itul hadanati 7 al-aqlu wal hurriyatu wad din wal ibatu wal amanah wal iqamah wal khullu min jauj fa inni tala minha syartun saqatat. Jika suami menceraikan istrinya sedangkan dia memiliki anak darinya, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara si anak sampai berusia 7 tahun. Setelah itu anak diberi hak memilih di antara kedua orang tuanya siapa saja yang dia pilih di antara keduanya, maka anak itu diserahkan kepadanya. Syarat untuk mengasuh anak itu ada 7. 1. Berakal, 2. Merdeka, 3. Beragama, 4. Bisa menjaga kehormatan diri atau wanita baik-baik, 5. Amanah, 6. Bermukim di suatu daerah yang jelas, 7. Tidak bersuami. Jika kurang dari salah satu syarat, maka gugurlah hak untuk mengasuh anak dari istri yang dicerai itu. Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang tercantum dalam kitab nikah dari fikih mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.